Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ibu ucapkan untuk semua peserta PLS SMA Negeri 1 Daha Utara. Jumpa dengan Ibu Anissa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib SMA Negeri 1 Daha Utara. Mungkin adik-adik sekalian tidak asing lagi dengan yang namanya tata tertib. Karena setiap sekolah itu sudah pasti tentunya punya tata tertib. Oke, sekarang kita mulai ya. Mengapa perlu ada peraturan di sekolah? Nah, peraturan itu dibuat agar terciptanya suasana yang aman, kemudian damai, nyaman, tertib, dan kondusif untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Pengertian aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Peraturan sekolah merupakan ketentuan atau tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Tata tertib di SMA Negeri 1 Daha Utara itu mengatur beberapa hal yang harus kalian simak, yang harus kalian pahami agar nantinya ketika kita sudah mulai bersekolah, kalian sudah tahu aturan apa saja yang boleh dilakukan, hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan. Apabila ada aturan, tentunya ada sanksi. Apabila ada hukum, ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan. Apabila kalian melanggar, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Kali ini, Ibu akan menyampaikan apa saja aturan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, hal tentang kerajinan. Aturan tentang kerajinan di SMA Negeri 1 Daha Utara yang pertama mengatur tentang keterlambatan. Contoh, misal kalian terlambat masuk lebih dari 10 menit. Maka kalian akan mendapatkan 2 poin. Tapi apabila kalian melakukan terlambat berulang-ulang kali, misalnya terlambat yang ketiga kalinya, maka kalian akan mendapatkan 5 poin. Adapun sebelum lebih jauh lagi Ibu jelaskan, aturan atau tata tertib di SMA Negeri 1 Daha Utara itu adalah sistem poin. Poin yang kami berikan ada 100. 100 poin untuk 3 tahun. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita lanjut lagi. Contoh aturan yang mengatur tentang keterlambatan yaitu misal izin atau tidak izin keluar dalam proses belajar mengajar berlangsung dan tidak kembali. Itu kalian apabila melakukannya maka akan mendapatkan 10 poin. Contoh lainnya adalah tidak meminta izin keluar masuk kelas. Misal, guru lagi melakukan pembelajaran di kelas. Kalian keluar kelas tidak meminta izin, maka kalian akan mendapatkan 10 poin. Aturan selanjutnya mengatur tentang kehadiran. Apabila kalian peserta didik tidak masuk karena sakit tanpa keterangan surat,
maka kalian akan mendapatkan 2 poin. Yang harus kalian lakukan apabila tidak berhadir karena misalnya sakit, maka kalian harus menulis surat untuk disampaikan ke sekolah. Minimal apabila tidak bisa membuat surat hari itu, kalian harus menyampaikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Kemudian tentang kehadiran, peserta didik tidak masuk dengan membuat surat keterangan palsu. Misal kalian tidak hadir, tapi yang membuatkan surat misalnya adalah teman sekelas kalian, maka kalian sudah melanggar tata tertib sekolah. Kalian akan diberikan sanksi 2 poin. Tata tertib selanjutnya akan mengatur tentang kelakuan. Yang pertama di sini ada kepribadian. Nah, contohnya peserta didik putri berhias atau memakai perhiasan yang berlebihan. Kalung, gelang, cincin yang banyak itu akan mendapatkan 5 poin. Hendaknya untuk putri tentunya berhias memakai perhiasan yang selayaknya, seadanya. Kalau misalnya contoh memakai 1 cincin itu masih boleh. Kemudian lagi contoh yang lain, misalnya peserta didik berkuku panjang atau dicat, itu akan mendapatkan 5 poin. Peserta didik yang membawa peralatan make up ke sekolah, berhias di sekolah, berambut pirang, maka akan mendapatkan poin. Aturan atau tata tertib yang selanjutnya adalah tentang ketertiban. Ini mengatur tentang bagaimana kalian harus bertata tertib di sekolah. Yang pertama, apabila kalian mengotori atau mencoret-coret benda milik sekolah, guru, karyawan, teman, lingkungan, orang lain, maka kalian akan mendapatkan 10 poin. Memarkir kendaraan atau sepeda di luar parkir yang sudah ditentukan itu juga termasuk pelanggaran sekolah. SMA Negeri 1 Daha Utara sudah menyiapkan beberapa titik area parkir yang cukup luas yang bisa menampung kendaraan kalian. Jadi apabila kalian memarkir di luar area parkir yang sudah disediakan, maka termasuk pelanggaran sekolah. Misalnya di depan sekolah, di gang SMA, kalian parkir, apalagi sampai keluar lingkungan sekolah, maka kalian termasuk melanggar tertib di sekolah. Untuk berkendaraan, adik-adik juga tidak boleh ngebut di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan mendapatkan poin 15. Tata tertib selanjutnya yaitu apabila misalnya peserta didik ke kantin atau ke warung pada saat guru tidak ada atau belum masuk, maka kalian akan mendapatkan poin 15. Misalnya saat pergantian jam mengajar, guru yang sebelumnya itu keluar, guru yang sesudahnya belum, kalian itu berada di luar lingkungan sekolah, ke kantin sekolah, maka kalian termasuk melanggar tata tertib sekolah. Tata tertib selanjutnya, Ibu akan menyampaikan apa saja yang kalian tidak boleh lakukan
ketika menjadi siswa di SMA Negeri 1 Daha Utara, yaitu masalah tentang rokok. Apabila kalian membawa rokok, maka kalian akan mendapatkan 15 poin. Kalau menghisap di lingkungan sekolah, maka kalian akan mendapatkan sanksi 45 poin. Kalau kalian merokok dengan berpakaian seragam SMA Negeri 1 Daha Utara di luar lingkungan sekolah, maka akan mendapatkan 20 poin. Nah, kemudian apabila kalian membawa buku, majalah, kaset, dan lain-lain yang berbau pornografi, maka kalian akan mendapatkan poin seperti yang ada di layar. Kemudian, aturan selanjutnya mengatur tentang senjata. Peserta didik apabila membawa senjata tajam tanpa seizin dari sekolah, maka kalian akan mendapatkan 45 poin. Kemudian apabila kalian melakukan mengancam dengan senjata tajam kepada siapapun, maka kalian akan mendapatkan poin 75. Menggunakan senjata tajam untuk melukai orang lain, kalian akan mendapatkan 100 poin. Kemudian aturan selanjutnya adalah tentang obat dan minuman terlarang. Apabila peserta didik membawa obat atau minuman terlarang di sekolah dan lingkungan sekolah, kemudian menggunakan obat tersebut di lingkungan sekolah, kemudian kalian juga berjudi di lingkungan sekolah, maka kalian akan mendapatkan poin masing-masing 75 poin, 100 poin. Kemudian, aturan selanjutnya mengatur tentang perkelahian. Nah, melakukan perkelahian di lingkungan sekolah dan sekitarnya, maka kalian akan mendapatkan poin 45. Itu yang pertama, apabila pertama kali kalian lakukan. Apabila melakukan yang kedua kali, mengulang untuk kedua kalinya melakukan perkelahian, maka kalian akan mendapatkan 100 poin. Peraturan selanjutnya tentang mengatur pergaulan bebas di sekolah atau di lingkungan sekolah. Misal, berpacaran di lingkungan sekolah, itu akan mendapatkan 25 poin. Kemudian peserta didik berperilaku menyimpang dan berbuat asusila akan mendapatkan 100 poin. Apabila peserta didik melakukan pencemaran nama baik sekolah, maka akan mendapatkan 50 poin. Tata tertib selanjutnya itu mengatur tentang kerapian. Kerapian dalam berpakaian. Seperti apa seharusnya seorang siswa berpakaian di sekolah. Di sini ada contoh gambar pakaian seragam sekolah SMA Negeri 1 Daha Utara yang benar. Apabila kalian melanggar, memakai seragam dan atribut sekolah tidak lengkap juga termasuk dalam pelanggaran tata tertib. Tidak memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Misal, untuk putra, pihak sekolah melarang celana putra yang model pensil. Itu tidak boleh. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka termasuk melanggar tata tertib sekolah. Masalah kerapian. Kemudian tidak memakai kelengkapan seragam upacara. Ketika upacara, semua peserta didik harus memakai atribut sekolah lengkap. Baik mulai dari topi sampai sepatu. Harus lengkap dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian untuk putri, contohnya memakai seragam yang sudah sesuai aturan, kerudung juga sesuai aturan, harus yang berlogo
SMA tidak boleh mengenakan kerudung bebas. Nah, ketika kalian berolahraga pun, kalian harus mengenakan atau memakai seragam kaos olahraga SMA. Tidak boleh memakai seragam kaos lain. Nah, aturan yang selanjutnya adalah tentang handphone. Membawa HP ke sekolah tanpa seizin sekolah atau pihak sekolah, maka kalian akan mendapatkan poin 25 poin. Menggunakan HP mendapatkan 35 poin. Menggunakan HP saat pembelajaran, ketika guru melakukan pembelajaran di kelas, kalian membuka handphone kalian tanpa seizin guru, maka kalian juga akan mendapatkan 50 poin. Pemanfaatan HP atau handphone di SMA Negeri 1 Daha Utara itu boleh apabila ada kesepakatan atau seizin dari guru mata pelajaran masing-masing. Misal, contoh, ibu guru PPKN ketika akan memberikan tugas atau materi yang memerlukan handphone, maka akan ibu minta kalian membawa handphone. Tentunya dengan aturan dan kesepakatan yang disepakati. Misalnya, boleh menggunakan handphone ketika jam pelajaran ibu. Kalau sudah selesai, maka handphone akan dikumpulkan kembali dan diamankan oleh ibu sendiri atau guru piket sekolah. Apabila mau pulang, baru diambil kembali. Kemudian tentang naik kelas. Bila peserta didik 2 kali berturut-turut tidak naik kelas, maka peserta didik tersebut bisa saja dikeluarkan dari sekolah dan pindah bersyarat. Ketentuan peraturan atau tata tertib sekolah, apabila kalian misalnya sudah mencapai bobot 15 poin yang kalian lakukan, maka kalian akan melakukan perjanjian 1. Kemudian 25 poin kalian melakukan perjanjian 2, 35 poin kalian melakukan perjanjian 3. Apabila misalnya peserta didik melakukan pelanggaran yang sudah mencapai 45 poin, maka termasuk dalam peringatan 1. Di dalam peringatan 1 itu ada perjanjian 1, perjanjian 2, dan perjanjian 3. Dan dilakukan pemanggilan orang tua. Selanjutnya, apabila poin atau bobot poin yang kalian peroleh sudah mulai mencapai 75 sampai 100, itu masuk dalam kategori peringatan 2. Akan dilakukan perjanjian 1, perjanjian 2, perjanjian 3, dan dilakukan pemanggilan orang tua. Nah, di dalam peringatan 3 ini, maka akan diberhentikan keputusan pemberhentian peserta didik melalui rapat Dewan Guru. Nah, adapun selain poin yang 100 tadi, yang secara umum 100, apabila kalian misalnya masuk dalam peserta didik berprestasi, maka akan diberikan plus poin atau poin plus untuk kalian. Misal, di dalam penghargaan tingkat nasional, kalian memperoleh juara 1, maka akan diberikan plus 100 poin. Juara 2, 75 poin. Juara 3, 50 poin. Kalau kalian mendapatkan penghargaan tingkat kabupaten, maka juara 1, 40 poin. Juara 2, 30. Juara 3, 20 poin. Kalau kalian mendapatkan penghargaan tingkat sekolah, misal juara 1, itu akan mendapatkan poin plus 15. Juara 2, 10. Juara 3, 5. Nah,
Apabila ada pelanggaran yang sanksinya belum tercantum dalam sanksi tata tertib yang sudah Ibu paparkan tadi, maka sanksinya akan ditentukan melalui rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah, petugas BK di SMA Negeri 1 Daha Utara. Materi selanjutnya ini tentang manfaat peraturan, yaitu melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan, mengingatkan tugas, melatih kejujuran, menjaga kenyamanan lingkungan, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan. Mungkin sampai di sini dulu paparan dari Ibu tentang materi tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Yuk, taati peraturannya, jangan takut dengan tata tertib, jangan takut dengan peraturan sekolah, karena dengan tata tertib maka akan membentuk pribadi kita yang lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, stay at home, kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan gunakan masker kalian apabila kalian beraktivitas di luar rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.